bagaimana pengetahuan tentang hari kiamat atas Tuhannya Ibu Uti? Oke. Ya, bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu digambarkan dengan sejelas-jelasnya oleh Yesus. Di dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan tadi, bahwa hanya Allah yang tahu. Karena itulah rahasia Allah. Yesus mengatakan sebagai manusia dia tidak tahu, tetapi sebagai Allah Bapa dia tahu, gitu kan? Sebagai Tuhan dialah. Berarti status Yesus dan Nabi Muhammad sama, semua bergantung kepada Allahnya. Kapan hari kiamat? Apa jawab Tuhan Anda? Tentang hari kiamat aku sendiri pun tidak tahu. Yesus sudah memberikan pengetahuan tentang hari kiamat itu, bukan hari Ahadnya. Ya, itu yang saya kasih tahu. Allahku maha dahsyat. Allahku tidak semerta-merta hanya menebus dosa lalu dia harus mati. Beda. Kenapa manusia bisa diangkat dari neraka? Karena Allahku yang menciptakan neraka. Paham nggak? Maka kalau memang Tuhannya Ibu Uti ada di bumi pada saat terjadinya kiamat, siap-siap Tuhannya Ibu Uti juga mati menurut pandangan Al-Quran. Ya, aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah gitu. Saya ngomong kayak gitu ya. Oh iya. Begitu. Jadi kalau Ibu menyamakan bahwa Isa dan Yesus ini satu, hari ini juga silakan ucap dua kalimat syahadat. Berarti pernyataan Al-Quran tidaklah salah. Kenapa Allah tidak tahu peristiwa yang sebenarnya tentang Isa? Itu dia pertanyaan yang paling besar. Kenapa peristiwanya? Bagaimana salahkan juga kitab Anda menjelaskan bahwa Yesus Nabi dari Nazaret? Nah, ayo silakan juga kitab Anda. Dan salahkan Yesus sendiri. Kenapa Yesus tidak mengakui dirinya Tuhan? Yesus mengatakan aku diutus oleh Bapakku. Begitu. Dan aku akan pulang ke rumah Bapakku dan Bapakmu. Allahku dan Allahmu. Yesus sendiri mengakui dia punya Allah. Isa pun mengakui dia punya Allah. Selesai. Tidak usah berasumsi di sini. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video perdebatan ya atau diskusi antara Rahmana Raja dengan Uti Wati Mena. Nah, topik yang dibahas di sini adalah tentang hari kiamat. Apakah Yesus mengetahui kapan hari kiamat, atau bagaimana pula penjelasan menurut Al-Quran ya perihal hari kiamat tersebut. Dan yang menarik di sini pernyataan dari Uti Wati Mena ini yang mengutip ayat Al-Quran, khususnya Al-Zukhruf ayat 61 ya, yang dia sendiri sebenarnya tidak paham maksud dari ayat tersebut, namun dia gunakan itu untuk menguatkan keyakinannya bahwa Yesus tersebut mengetahui tentang hari kiamat. Kemudian sementara di dalam Bibelnya sendiri dia melanggar pernyataan Yesus sendiri ya, yang menyatakan bahwa Yesus tersebut tidak mengetahui tentang hari kiamat. Itu sesuai dengan Matius 24 ayat 36 dengan Markus 13 ayat 32 ya. Jadi di sini sangat terlihat bahwa Uti Wati Mena ini berusaha keras untuk memaksa Yesus ini mengetahui tentang hari kiamat tersebut walaupun harus dengan berasumsi. Nah, bagaimana nanti keseruan diskusi Uti Wati Mena dengan Rahmana Raja kita akan saksikan bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Dan kita dukung juga channelnya saudara Aditya Taliang ya, dan juga channel-channel muslim lainnya untuk terus bersama-sama membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam.
Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Mameuti duluan tentang persepsi Mameuti karena Kristen yang duluan ya. Ya. Oke. Jadi bagaimana pengetahuan tentang hari kiamat? Bagaimana pengetahuan tentang hari kiamat atas Tuhannya Ibu Uti? Ya, Oke, silakan. selamat siang rekan-rekan ya. Salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Puji Tuhan, hari ini saya mengudara lagi. Kemarin saya nggak live, kemarinnya lagi juga kayaknya nggak ya. Ya, pada hari ini kami atau saya yang mengajak Rahmana Raja untuk membahas satu topik yang sangat menarik ya, karena ini merupakan titik sentral keimanan dari masing-masing semua orang ada di dunia ini ya. Memang kita merasa ya, setiap kita beriman, setiap kita beragama, masing-masing dari kita semua merasa dirinya benar gitu ya. Manusia itu diperlengkapi ya, secara insting manusia itu diperlengkapi dengan harga diri, diperlengkapi dengan naluri untuk membela diri, harga diri dan prestise ya. Prestise itu ya harga diri ya. Jadi ketika mereka mengimani satu pengajaran, mereka dengan harga diri mereka akan merasa bahwa apa yang mereka imani itu betul gitu ya. Karena sebenarnya manusia memandang dirinya sendiri itu adalah baik ya, betapapun dia itu jahat luar biasa, tetapi di dalam hatinya semua manusia memandang dirinya baik. Ya, itulah sebabnya ketika ada orang bertobat, ketika ada orang meminta pengampunan dosa, itu semata-mata karena mereka mendapatkan teguran atau mendapatkan, kalau dari pihak Muslim dikatakan hidayah gitu kan. Nah, kalau di tempat kita Roh Kudus bekerja dalam hati mereka ya. Karena tidak mudah semua orang menyadari betapa mereka itu orang yang susah, orang yang lemah kalau bukan Tuhan ya, orang yang berdosa kalau bukan Tuhan yang menegur gitu ya. Nah, untuk pengajaran siapa Tuhan yang benar juga masing-masing ya, secara harga diri, secara keagamaan atau secara pengajaran mereka semua merasa bahwa dirinya benar gitu ya. Jadi kalau ada yang merasa bahwa ajarannya yang paling benar, lalu mendiskreditkan yang lain gitu ya. Mereka tidak tahu bahwa yang dia diskreditkan itu juga merasa bahwa mereka adalah agama yang benar gitu ya. Karena semua manusia merasa agamanya benar. Tetapi untuk mengetahui apakah kita itu di jalur yang benar atau tidak, kita harus tahu dulu ya perbandingan ya. Untuk itu dialog perlu sekali mengetahui orang mempelajari ya, tidak zamannya lagi untuk menutup diri dan berhalusinasi, bahkan berbangga diri dengan pengajaran sendiri ya, karena kita tidak tahu ya apakah kita ini di jalur yang benar atau tidak. Tetapi ketika kita mulai membuka diri, kita mengkaji, kita melihat, lalu kita mencari-cari gitu ya, barulah kita tahu mana yang benar atau tidak. Dengan cara apa? Dengan caranya satu ya, Tuhan punya untuk mengetahui ya apakah ini benar-benar Tuhan atau tidak ya, salah satunya adalah dengan pengajarannya tentang hari penghakiman, pengajarannya tentang dosa, pengajarannya tentang hari kebaikan gitu ya, pengajarannya tentang penebusan dan sebagainya. Nah, di dalam Al-Zukhruf 61 ya. Teman-teman, saya punya Al-Qur'an, tapi ini yang lama punya ya, versi lama ya, saya boleh katakan versi lama. Karena di situ dikatakan sesungguhnya Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ya, saya bisa tunjukkan ya, Al-Qur'an saya yang lama itu dari mama saya, itu dijelaskan di situ memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Tetapi untuk yang sekarang saya melihat artinya sudah jauh berbeda ya. Sudah jauh-jauh berbeda, lalu dikatakan sesungguhnya Isa itu merupakan pertanda ya, karena sudah ditafsir, dicari jalan keluarnya, jangan seperti itu ya. Akhirnya sesungguhnya Isa merupakan pertanda di hari kiamat gitu loh. Lalu di dalam Al-Luqman 34 juga ya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok.
dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi di mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Nah, kalau di tempat kami ya, di tempat kami di Alkitab, di dalam Matius 24 itu kita melihat bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu digambarkan dengan sejelas-jelasnya oleh Yesus ya. Yesus menggambarkan tentang hari kiamat itu seperti ini ya. Akan datang, sebentar saya bacakan pelan-pelan ya. Nah, di dalam Matius 24 jelas kita lihat di sini ya. Kan seperti ini. Bait khotbah tentang akhir zaman. Nah, ini ya. Yesus memberikan pengetahuan tentang akhir zaman, ya. Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya ini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan," gitu ya kata Yesus. Lalu di situ perikopnya permulaan penderitaan. Ya, jadi ini di dalam masa pengetahuan tentang hari kiamat itu penderitaannya dikatakan apa? Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan ya, Matius 24 ayat 7. Ya, melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat ya. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru ya. Jadi ya, bangsa bangkit melawan bangsa itu baru permulaan kata Yesus. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Nah, ini paling gak enak ya. Ya, nubuatan untuk orang Kristen, tetapi ada ya. Kami akan dibenci ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, ini sudah dikasih tahu ya. Dan itu sudah mulai terjadi teman-teman ya. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, gitu ya. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Nah, setelah perikopnya siksaan yang berat dan Mesias palsu. Nah, itu dia. Dan apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang-orang yang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Apabila waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, lalu itu tentang Mesias, penyesatan dan penganiayaan orang-orang Kristen gitu ya. Nah, ini dia. Kedatangan anak manusia, perikopnya ya. Saya persingkat aja, soalnya ini banyak perikopnya. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap. Dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua manusia di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya.
dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi ya. Jadi kan dikatakan bahwa sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Ya jelas. Di tempat kami juga ya Yesus memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi kalau dibilang Yesus nggak tahu hari kiamat, nggak masalah ya. Lalu Muslim mengatakan Yesus sendiri nggak tahu harinya gitu ya. Ya silakan itu dulu Rahmana Raja ya. Jadi saya sudah memberikan indikasi bahwa Yesus adalah Tuhan karena dia mengetahui atau memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Silakan. Yesus silakan, Bang memberikan Rahman Raja. pengetahuan tentang iya. Suara saya jelas. Jelas. Ya, bagus, Bang. Iya, bagus ya. Coba tampilkan Matius 24 ayat 36. Baru nanti saya jelaskan tentang pernyataan di Al-Quran. Sanggahan dengan sedikit penjelasan dari saya, tapi saya baca aja, tetapi tentang hari, saya udah jebak pasti akan ke sini. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri ya. Tidak seorang pun yang tahu harinya ya, waktu kedatangannya, bukan pengetahuannya yang tidak tahu, tapi hari kedatangannya. Ya, jadi kalau di kekristenan ya, Yesus itu jelas dia adalah Tuhan, karena tadi saya sudah kasih tahu ya, di dalam kitab kalian juga tadi mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan hanya pada sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi memang di tempat kami Isa telah memberikan Yesus telah memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Bahkan dia sendiri mengatakan bahwa dialah yang akan menjadi hakim di hari kiamat itu. Lalu dia sendiri mengatakan bahwa dialah yang akan datang di awan-awan ya pada hari pertama ya. Proses sampai di hari kiamat itu. Dia akan datang di awan-awan lengkap dengan malaikat-malaikatnya. Ya, Yesus mengatakan bahwa dia akan duduk dan bersemayam di tahta kemuliaannya. Ya, jadi ini perkataan-perkataan ketuhanan yang tidak bisa diganggu gugat karena Yesuslah memang Tuhan ya. Karena ada dalilnya, ada ayatnya, ada buktinya, ada faktanya, ada sejarahnya. Terima kasih. Nah, sekarang buktikan, Rahmana. Oke, Bang Ditya, surat Al-Hajj ayat 7. Oke. Surat Al-Hajj ayat 7. Oke. Sebentar Bang Rahman Raja ya. Karena tadi sudah saya ambil alih satu kali ya. Habis ini saya serahkan ke Bang Rahman Raja ya. Bukan berarti saya curang, tidak ya, karena Bang Rahman Raja tadi sempat koneksinya bermasalah. Oke, di sini saya jelaskan tentang penjelasan hari kiamat ya dalam Al-Quran. Suara saya jelas? Ya, jelas. Ya, oke. Di dalam surat As-Zumar. Quran surat berapa tadi, Bang? Surat As-Zumar ayat 68. Oke. Sabar. Itu surat Al-Ahzab ayat 63. As-Zumar dulu tadi kan? As-Zumar 68. Iya. Ya, salah. Ini dia loading. Bacakan saya di sini lambat sekali loadingnya. Aduh, lama orang bosan nunggunya. Udah ini aja, Ya. kita jalan. Oke, saya baca Bukti. Ya, sabar Bukti ya. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan yang di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Ya, itu hak prerogatifnya kan. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Seperti itu. Lanjut, Bang. Sebentar, kalau untuk hari kiamat itu kita buka Al-Quran surat Al-Qiyamah aja ya, Al-Qiyamah. Sebentar. Al-Qiyamah. Itu kan sudah masuk pada poin intinya, penjelasannya dulu baru masuk di situ supaya teratur toh. Ya. Maksud saya begitu. Tentang penjelasan dulu. Biyaumil qiyamah. Penjelasan hari kiamat. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Tetapi manusia hendak berbuat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, kapan hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan dan bulan-bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemanakah kami tempat lari? Tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikan. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.
Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, jangan engkau gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Mungkin itu Bang, ada perlu lagi? Langsung TikTok aja Bang. Ya, dikarungin aja langsung bautinya. Ya. Sabar penjelasannya dulu. Pertanyaan saya. Ya, mereka ini yang dikasih oleh Rahmana Raja itu secara global banget ya. Itu bukanlah pengetahuan tentang hari kiamat ya, yang menurut saya, karena itu secara global, prinsip sangkakala semua juga tahu. Nah, kalau di dalam Matius itu gejala-gejala yang akan datang ya, tanda-tandanya ya, memberikan pertanda. Jadi tanda-tandanya di hari kiamat itu dikasih tahu ya. Tadi dibilang persediaan minyak menipis, lalu apalagi saya baca lagi nih ya. Lalu akan terjadi penyiksaan, lalu dikatakan lagi akan ada banyak nabi-nabi palsu, akan ada banyak pemurtatan yang terjadi, lalu orang Kristen akan dikejar bahkan hampir mati semua gitu kan. Lalu di situ kedatangan anak manusia ya, ini nasihat supaya berjaga-jaga ya, sebab bila mana hal pada zaman Nuh, demikianlah juga halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ini bicara tentang awalnya. Pertama-tama ya dikasih tahu Yesus akan datang duluan ya. Yesus akan datang di awan-awan. Nah, dari situlah ada di dalam kitab Wahyu ya, segala proses-proses sampai pengadilan terakhir itu ya, jelas tertulis di situ bahwa Yesuslah yang pegang kendali ya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 5 bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun tetapi telah menyerahkan penghakiman seluruhnya kepada anak gitu loh. Jadi Yesuslah yang pegang kendali dan Bapa tidak menghakimi siapapun. Dan bahkan di dalam kitab Wahyu kita baca di sini ya, bahwa orang-orang akan menangis meratapi dia ya, semua yang akan terlihat nanti adalah Yesus ya, karena Bapa segenap kepenuhan kealahan itu sudah diam di dalam Yesus ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut ya. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah itu ya. Jadi lengkap ya, Yesus adalah Tuhan sesuai dengan perkataan ya. Kalau saya mengatakan Yesus adalah Tuhan ya karena dia membuktikannya. Ya, semua pengetahuan tentang hari kiamat sudah dikasih tahu, lalu Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku dan dia menghakimi seluruh isi dunia ini. Tuhan ya, Bapa tidak menghakimi siapapun, lalu dikatakan juga ya udah segalanya. Jadi saya mau ya, siapakah yang sebenar-benarnya Tuhan dilihat dari perspektif ketika dia datang di awan-awan yang mengetahui hari kiamat dan menjadi hakim di hari kiamat. Tunjukkan Tuhan kalau dia adalah hakim, kalau dia memberikan pengetahuan, kalau dia tahu ya, tentang hari kiamat itu, ya tunjukkan aja pada saya. Oke, Bang Aditya tampilkan surat Al-Qiyamah itu. Ini sudah waktunya. Bang Aditya. Yang barusan tadi? Iya, lewatkan saja, masuk di surat Al-Qiyamah itu. Ada ayat pembungkamnya nanti terakhir. Berapa aja, Bang? Coba cari judul di situ. Saya di sini setengah mati. Oke, kalau sebentar, oke, saya bantu ya. Kalau yang bercerita tentang hari kiamat itu, sebentar ya. Di Al-Quran Ar-Arab 187. Saya baca Bang ya, mungkin bisa membantu nanti ya. Mungkin lebih kurang. Bunyinya begini. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang hari kiamat kapan terjadi. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu hari terjadinya selain daripada Dia. Allah di sini kan. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Mungkin lebih kurang segitu Bang. Itu Bang. Oke, iya. Silakan disangka dulu Ibu Ti.
Ya, kan di dalam pihak dari Muslim kan lalu mengatakan, oh Yesus tidak tahu hari kiamat. Lalu mengatakan ini ayat ini jelas mengatakan bahwa Allah mengetahui hari kiamat, hari kedatangan. Kalau begitu, tolong ditunjukkan di mana Allah mengatakan hari kiamat itu kapan, pengetahuan tentang hari haknya itu kapan. Ya harus ada karena dikatakan pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Tuhannya. Ya tolong Iya, tunjukkan. jadi Klaim saya dari kira Nabi. saya kira mengenai harinya itu dijelaskan di ayat tadi hanya Allah yang tahu karena itu rahasia Allah. Nah, kalau Ibu Uti mengatakan bahwa datangnya hari kiamat Yesus itu turun ke bumi ini, maka Yesus akan hancur bersama hari kiamat karena bumi ini akan hancur. Lah Tuhan turun ke bumi sedangkan bumi kiamat. Bumi ini dilebur, dihancurkan, gunung-gunung berterbangan. Ini yang menjadi salah satu, saya heran ya, saya heran. Di sini saya heran. Menurut persepsi Ibu Uti, ya, Tuhan Ibu Uti, Allah Ibu Uti yang bernama Yesus turun ke bumi di saat hari kiamat, akan datang hari kiamat. Bumi ini lebur, gunung-gunung berterbangan. Berbeda dengan Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari atas sana, dari tempat Dia, yang menghancurkan bumi ini, kiamat ini kan kehancuran, semua dimusnahkan. Lah kalau Tuhan turun ke bumi ini, apa jadinya Tuhan nanti? Jangan sampai ketika berbalik kepada ayat Al-Quran yang tadi saya sebutkan, ketika tiupan sangkakala itu yang di bumi maupun di langit mati. Jangan sampai Tuhannya Ibu Uti juga ikut mati kalau menurut persepsi Al-Quran, karena dia ada di bumi. Ini yang saya takutkan. Ketika Ibu Uti berpersepsi bahwa Yesus yang tahu hari kiamat, lalu dia turun ke bumi, dia lupa bahwa hari kiamat itu hari hari hancurnya, hari leburnya bumi ini. Semua makhluk dimatikan. Lalu dia ada di posisi itu. Logika balik, belum hari kiamat dia sudah mati, apalagi hari kiamat. Ini yang saya takuti. Dan tidak ada penjelasan yang ayat-ayat yang Bu Uti jelaskan tadi. Yesus tidak menentukan hari. Yang Ibu Uti bertanya hari. Kalau memang Ibu Uti bertanya hari apakah yang terjadinya hari kiamat. Di dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan tadi, bahwa hanya Allah yang tahu. Karena itulah rahasia Allah. Esok, lusa, atau kapan, hanya Allah yang tahu. Nah, sudah jelas ya, hanya Allah yang tahu hari kiamat. Nah, kalau Yesus itu menurut Ibu Uti Tuhan dan Allah itu, ya, tidak ada ditentukan di dalam Alkitab Anda atau Bibel Anda, mulai dari Perjanjian Lama sampai Baru, hari apa? Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tidak ditentukan juga. Jadi ini pertanyaan yang harus Ibu Uti balik bertanya kepada kitab Bu Uti. Mamiku yang tercinta, hari apakah dicetak di situ? Tidak ada. Kalau di Al-Quran sudah jelas hanya Allah yang tahu. Dan itu rahasia Allah. Kita tidak manusia tidak bisa bertanya kapan ya Allah. Karena ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh orang-orang kafir mengenai hari kiamat, apa Allah katakan? Sampaikan kepada mereka tentang hari itu hanya Allah dan Tuhanmu yang tahu. Nah, Ya, itu. saya ya. Yang saya rasa, ya, silakan Mami, Ya, jadi begini ya Ramana Raja ya. Tadi kan justru di kitab kalian sendiri mengatakan Isa itu tadi kamu sendiri yang memberitahu bahwa Isa itu terkemuka ya. Tadi siapa si Aditya yang memberikan kepada saya, memberikan pengetahuan ya, memberikan ayat bahwa Isa itu terkemuka di bumi dan di akhirat, dan dia akan dan para pengikut Isa itu di atas orang-orang kafir tadi kan begitu. Jadi dia terkemuka di bumi dan di akhirat. Satu ayat yang menjadi pegangan buat sebetulnya buat pemikiran ya dari pihak Muslim bahwa yang terkemuka di bumi dan di akhirat itu adalah Isa ya. Lalu di situ juga Al-Zukhruf 61 sesungguhnya Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Saya kan tadi udah kasih tahu bahwa itu dulunya itu judulnya memberikan pengetahuan tentang hari kiamat karena saya ada buktinya ya. Quran saya yang sudah lusuh sekali peninggalan orang tua saya menunjukkan di situ memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Tetapi sekarang sudah berubah maknanya, sesungguhnya Isa itu adalah pertanda di hari kiamat gitu kan. Nah, sekali lagi ya, walaupun dari memberikan pengetahuan berubah menjadi pertanda, tetap saja Isa lebih unggul ya. Isa dia mengetahui hari kiamat, lalu dia memberikan pertanda di hari kiamat. Nah, yang saya bilang tadi, bukannya waktu Isa datang itu hari sudah kiamat, bukan. Itu
itu adalah permulaan proses penghakiman itu ya. Pertama-tama ya kita melihat tanda-tanda Yesus akan datang itu ya, memberikan pertanda itu dia akan datang. Lalu tanda-tandanya sudah dikasih tahu, akan ada gempa bumi, akan ada rajam, akan ada perang, akan ada persediaan minyak menipis, orang-orang banyak yang murtad gitu kan, dan orang Kristen akan dibunuh, akan dikejar, dan bahkan akan dibunuh gitu kan. Lalu mereka disuruh lari ke gunung atau kemana tuh tadi tuh. Jadi jelas di situ ya. Jadi itu adalah permulaan kedatangan anak manusia. Saya bicara tentang kedatangan anak manusia. Hari kiamat itu adalah hari akhirnya ya. Nah, di situ yang akan datang adalah Yesus lengkap dengan malaikat-malaikatnya. Lalu di situ barulah terjadi, saya nggak mengetahui ya kitab dari Wahyu ya prosesnya, tetapi di kitab Wahyu itu digambarkan dengan jelas proses kerajaan 1000 tahun setelah Yesus datang itu ada permulaan penderitaan, lalu ada kerajaan 1000 tahun, ada masa turbulensi apa segala macam, itu prosesnya jelas tercatat di dalam kitab Wahyu. Setelah Yesus pertama-tama bangkit ketika dia mengangkat semua orang-orang yang mengasihi dia itu ke langit. Jadi lengkap selengkap-lengkapnya ya. Rahmana, jadi sama sekali sebetulnya tidak ada keraguan sama sekali bahwa Yesus bukan Tuhan. Lalu ketika Muslim mengatakan mana ayatnya bahwa Yesus, katanya gitu kan, Yesus mengetahui hari kiamat. Muslim memaksa. Yesus mengatakan tidak ada yang tahu selain Tuhan Allah sendiri saja. Nah sekarang Rahmana juga bilang di tempatnya Rahmana, tidak ada yang tahu selain Allah sendiri saja. Tetapi masalahnya Rahmana, kami ini adalah Allah yang Tritunggal, ya, bukan sama seperti kamu. Ya, jadi ketika dikatakan bahwa Yesus tidak tahu tentang hari kiamat sebagai anak karena dia sudah datang sebagai manusia. Tetapi kan tadi saya jelas mengatakan di sini ya. Tetapi itu tidak seorang pun yang tahu, melainkan malaikat di sorga, tidak ada seorang pun, hanya Bapa sendiri. Lalu di situ dikatakan, tetapi ketahuilah, ya, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah itu dia. Yesus mengatakan dia tidak tahu tentang harinya, tetapi dialah yang akan datang. Bahkan dia menceritakan tanda-tandanya. Yang tahu itu hanyalah Bapa. Sekarang tetapi masalahnya Bapa itu siapa? Ya kan itu harus kamu tahu ya, kami mempunyai Allah Tritunggal ya, masing-masing punya pribadi sendiri ya. Yesus mengatakan sebagai manusia dia tidak tahu, tetapi sebagai Allah Bapa dia tahu gitu kan, sebagai Tuhan dia yang akan datang di hari kiamat gitu loh. Ya silakan. Oke, baik. Berarti salah satu pribadi Tuhannya Ibu Uti tidak tahu hari kiamat ya, sebagai pribadi anak tidak tahu hari kiamat ya. Cuma bisa memberikan tanda-tanda. Loh, sabar jangan dulu bantah. Kan jangan dulu bantah. Iya, jangan lari ke saya minta kamu menerangkan Tuhan kamu dulu. Aku sudah terangkan Tuhanku sebanyak-banyaknya. Sekarang kamu terangkan dulu Tuhanmu sebanyak-banyaknya. Sabar, saya harus sanggah dulu. Begini Bu, sudah saya sampaikan tadi, ya. Saya cukup dengan menggunakan satu ayat saja, bahwa ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang hari kiamat, beliau berkata, ya, Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa katakanlah kepada mereka tentang hari itu, hari kiamat hanya Allah yang tahu, Tuhanmu yang tahu. Nah, ini tentang Nabi Muhammad ya. Nah kalau Yesus sendiri berkata aku tidak datangnya hari kiamat, anak pun tidak tahu selain Bapa, berarti status Yesus dan Nabi Muhammad sama, semua bergantung kepada Allahnya, yang dikatakan Yesus Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Dan di sini yang saya mau kritik sedikit, ketika Ibu Uti mengatakan bahwa Allahnya Ibu Uti itu Tritunggal, berarti salah satu dari sifat Allahnya Ibu Uti yang dinamakan anak Allah itu tidak tahu apa-apa. Karena dia hanya datang memberikan tanda, tetapi dia tidak memberikan tidak memberikan penentuan hari apa yang datang hari kiamat. Kan topik kita itu mengenai yang tahu. Yesus mengatakan dia tidak tahu. Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu. Dan dia mengatakan hanya Tuhanku yang tahu. Yesus pun berkata hanya Bapa yang tahu. Siapa Bapa itu? Yaitu Allah. Kalau memang Ibu Uti mengatakan Allahnya Ibu Uti Tritunggal, berarti salah satu
kiamat. Silahkan. Udah. Halo? Halo, suaranya Ya. hilang-hilang udah ya? Ya. Ya, Ya jadi sudah, gini ya. sudah Mami, sudah Mami. Ya, Rahmana tadi mengatakan bahwa sama Muhammad juga kagak tahu gitu ya. Muhammad juga nggak tahu tentang hari kiamat. Cuma bedanya lalu kamu mengatakan, loh kalau begitu Yesus juga nggak tahu. Ya memang Yesus dengan Muhammad nggak tahu. Tetapi bedanya Yesus mengatakan, Muhammad tidak mengatakan seperti ini. Bedanya Yesus mengatakan, sebab itu hendaklah kamu siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga gitu loh. Yang datang di hari kiamat itu apa dikatakan? Yesus sendiri ya. Muhammad nggak mengatakan ya, kayak saya nggak tahu pengetahuan tentang hari kiamat. Tapi dia nggak bilang, kalau sebab itu kamu waspada. Kapan saya mau datang? Enggak, ya beda, jangan disama-samakan. Yesus mengatakan dia tidak tahu hari kiamat bukan mengindikasikan bahwa dia bukan Tuhan. Karena ayat yang dari Quran yang kita baca tadi adalah sesungguhnya Tuhan atau Allah hanya pada sisinya saja pengetahuan tentang hari kiamat. Ya, saya tidak dapat mendapatkan ayat, saya cari-cari ya, yang mengatakan sesungguhnya Allah itu tahu kapan hari kiamat. Enggak. Di situ ditulis sesungguhnya adalah di sisinya saja pengetahuan tentang hari kiamat. Dan Yesus sudah memberikan pengetahuan jauh lebih terperinci daripada yang ada di Qurannya Bapak gitu. Yesus memberitahukan, ini cuma di dalam Matius 24 loh, di tempat yang lain banyak, masih banyak ya, perkataan yang lain masih banyak. Tetapi saya hanya kasih ini, ya itu juga sudah cukup ya. Jadi itu bedanya Muhammad, dia tidak berkata sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Pertanyaannya untuk Pak Rahmana ya, ketika Yesus mengatakan dia tidak tahu hari kiamat, tetapi dialah yang menentukan, dialah yang akan datang di awan-awan lengkap dengan serdadu-serdadunya. Apakah itu berarti betul-betul bahwa Yesus sendiri ya tidak tahu hari kiamat? Kenapa dia mengatakan seperti itu? Nah, menurut Pak Rahmana, coba kasih tahu saya. Padahal dialah yang akan datang, dialah yang pegang kendali di seluruh gitu loh. Kenapa dia bilang dia enggak itu? Ibu Uti, supaya Ibu Uti paham ya. Kalau Ibu Uti tadi, saya kembali kepada pembahasan Ibu Uti tadi bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang mengetahui hari kiamat karena dia memberikan pengetahuan hari kiamat. Di situ hanya tanda-tanda, bukan penentu. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat dan Yesus mengaku. Dan Ibu Uti jujur, kalau Yesus tidak tahu hari kiamat hanya Bapa. Tadi ya, Ibu Uti kembali ke ucapan Ibu Uti tadi. Kembali kepada perbandingan antara Nabi Muhammad SAW. Banyak peringatan-peringatan tentang hari kiamat, tapi saya tidak membahas ke sana terlalu jauh karena topik kita tadi tentang siapa yang tahu hari kiamat. Ya. Kalau hanya tanda-tanda, kita manusia ketika bumi ini sudah mulai rapuh, kita manusia akan mengerti, oh ya ini sudah waktunya. Begitu. Tetapi yang tahu, ini cerita yang tahu. Nah kalau Tuhan Ibu Uti yang bernama Yesus yang menurut Ibu Uti Tritunggal dan salah satu sosok Tritunggal itu adalah Allah itu sendiri yang bernama Yesus. Kalau tidak tahu, berarti di situ sudah plong. Tuhan siapa yang tidak tahu? Tuhan saya atau Tuhannya Ibu Uti yang bernama Yesus. Itu saja kuncinya. Karena saya tetap bertuhan kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ketika kamu ditanya tentang hari kiamat, katakanlah, ya, hanya Tuhanmu lain tahu. Apalagi saya mau jawab. Saya tidak mau menambah dan mengurangi atau berasumsi sana sini, tidak. Nah, kalau Yesus sendiri pun tidak tahu, maka kalau Yesus sendiri pun tidak tahu tentang hari kiamat, apa bedanya Yesus dengan Nabi Muhammad? Enggak, bukan begitu. Padahal Yesus masih kembali lagi. Nah, silakan. Nah. Ya, kamu nggak ngerti ya, Yesus bukannya tidak tahu. Lalu kan saya tadi kasih tahu ya, di dalam Al-Quran sendiri, Tuhan itu adalah yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Bukan yang memberikan ngebocorin tentang hari H, kedatangannya di hari kiamat ya. Bukan seperti itu. Yang memberikan pengetahuan itulah Tuhan, bukan yang memberikan hari H-nya. Bukan pengetahuan, ini kan bicara tentang hari H-nya.
bukan yang memberikan pengetahuan. Ya, Yesus sudah, saya sudah kasih tahu, Yesus sudah memberikan pengetahuan tentang hari kiamat itu. Lalu ketika dia mengatakan dia tidak tahu, lalu kamu mengatakan Yesus bukan Tuhan karena dia tidak tahu. Tetapi maaf, kami juga menyembah Allah, yang tahu itu hanyalah Bapa. Kami mengenal Bapa Allah yang Tritunggal. Jadi ketika Yesus tidak tahu pribadinya sebagai anak manusia, dia tidak tahu, tetapi dalam kemuliaannya sebagai Tuhan dialah itu, gitu ya. Ya, di sini dibilang apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Matius 25 ayat 31 masih di yang di tempatnya itu tadi. Jadi dia apabila anak manusia itu datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Nah, ini dia. Bagaimana mungkin kamu mengatakan sebagai dia tidak tahu hari kiamat? Dan kalau tidak tahu hari kiamat, kamu nggak bisa paksakan ya, karena nabimu juga tidak tahu. Lalu yang dikatakan bahwa Tuhanmu itu tahu. Nah, sekarang ketika kamu memaksakan bahwa Yesus harus tahu hari haknya, tunjukkan kepada saya juga bahwa Tuhanmu tahu hari haknya. Dengan demikian kamu menunjukkan bahwa Tuhan kamu itu jauh di atas Tuhan saya, karena dia tahu hari haknya, Yesus nggak tahu. Nah, itu dia. Coba tolong. Oke, baik. Oke, baik Ibu Uti. Sekali lagi saya katakan kembali kepada ayat tadi bahwa ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya ditanya tentang hari kiamat, Allah menyampaikan apabila mereka bertanya tentang hari kiamat, katakanlah bahwa hari kiamat itu hanya Tuhanmu lah yang tahu, yaitu Allah, karena itu adalah rahasia ilahi. Nah, ini sementara penyampaian kepada Nabi Muhammad. Nah, yang menjadi suatu hal yang mengherankan saya, ini loh Tuhan sendiri, ini bukan Nabi juga yang ditanya, Tuhan sendiri yang ditanya. Kapan hari kiamat? Apa jawab Tuhan Anda? Tentang hari kiamat aku sendiri pun tidak tahu. Ya. Anak pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu. Ya. Hanya Bapa yang di surga. Ya, berarti sama sosok Yesus dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan kalau tentang tanda-tandanya di dalam Al-Quran banyak ayat, cuma saya agak kesulitan di sini untuk menampilkan karena jaringan saya di sini kan saya pakai Telkomsel, data Telkomsel bukan pakai WiFi, ya. Ya. Jadi agak kesulitan sendiri saya cari ayat. Ya, jadi gini ya. Tadi kamu mengatakan sama dengan Muhammad. Saya sudah bilang Muhammad nggak ada mengatakan sebab itu berhati-hatilah sebab kamu tidak tahu kapan saya akan datang di awan-awan lengkap dengan malaikat-malaikat saya. Itu bedanya ya. Yesus mengatakan sebab itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu kapan hari haknya. Ya, saya yang akan datang di awan-awan itu. Saya mengatakan saya tidak tahu, tetapi sayalah yang akan datang. Sayalah yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat itu, gitu kan? Lukman 3:4 sesungguhnya Allah hanya pada Dia sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Yesus sudah memberikan pengetahuan tentang hari kiamat itu, bukan hari haknya. Ya, itu yang saya kasih tahu. Dan kalau soal mengatakan Yesus berarti dia manusia dong. Sudah saya katakan sebagai anak Allah, dia itu tunduk pada Bapaknya. Ya, sebagai anak Allah, dia katanya tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti sebagai anak Allah sebentar. Sebagai anak Allah, dia mengatakan dia menerima kuasa. Sebagai anak Allah, dia menerima firman. Nah, inilah kenyataan Yesus yang Yesus itu sebagai anak Allah, dia adalah pribadi yang kedua dari anak Allah. Tetapi Yesus mengatakan apa? Ya, tidak seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Ya, Yesus itu berasal dari sorga. Dia anak Allah yang berasal dari sorga. Lalu dia itu mempunyai kemuliaan, kejayaan dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, oleh sebab itu ya Bapa, ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku sendiri padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi dia memiliki kemuliaan keberadaannya sebagai Allah Bapa itu sebelum dia datang sebagai utusan, sebelum dia datang sebagai anak manusia, tetapi sebagai anak manusia, sebagai anak Allah di dalam Lukas 17 ayat 24. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Clear ya, itu disebabkan karena Yesus adalah anak Allah ya. Dia mengatakan tidak tahu
dalam kapasitasnya anak Allah, tetapi dia mengatakan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Ini artinya apa? Artinya apa? Kami mengenal Allah yang Tritunggal, ya, pribadinya beda tetapi satu hakikat. Dia berasal dari satu, dia berasal dari sorga, dia keluar dari Bapa. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Saya percaya bahwa Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim pun Isa sebagai tanda-tanda, ya, hari kiamat. Imam Mahdi juga di dalam hadis menjelaskan lebih banyak, tapi saya tidak akan mengorek hadis. Nah, cuma siapa yang tahu atau siapa yang memberikan tanda-tanda? Di dalam Al-Quran pun jelas dengan tanda-tanda bahwa akan datang hari kiamat. Ya, ketika Isa sudah turun ke bumi, maka itulah tanda-tanda. Tetapi Isa sendiri tidak tahu kapan itu hari kiamat. Ya, sudah dikasih tahu masih begitu saja, ya sudahlah Pak Rama. Itulah jawabannya Pak Rama. Bukan berarti dia nggak tahu, tetapi dalam pribadinya anak manusia dia tidak berkuasa, ya. Pribadi anak manusia. Ibu Uti, jangan berasumsi dan jangan mendahului Tuhan ya Ibu Uti. Nih, saya kasih ayatnya ya. Nah, sekarang begini Ibu Uti. Ya, sekarang begini Ibu Uti. Kalau memang Yesus itu tahu hari kiamat, apakah ada penjelasan dalam kitab Anda sehingga Anda ngotot bahwa Yesus itu tahu? Apakah Isa itu tahu? Buktikan di dalam Al-Quran kalau Isa itu tahu hari kiamat. Ya tahu lah. Oke, mana? Pakai dong, pakai nalar dong. Sekarang dia bilang anak manusia itu datang di awan-awan lengkap dengan kekuasaannya. Dia ada dalam tahtanya lengkap dengan kekuasaannya. Masa dia tidak tahu kapan dia mau datang? Ini gimana? Orang dia yang akan datang kok. Berbicara bukan masalah datangnya Ibu Uti, masalah kiamatnya. Paham nggak? Mengatakan dialah di dalam kitab Wahyu, baca. Kalau masalah datangnya dia dari awal dia datang, semua orang sudah tahu dan dia kembali menurut kitab Anda orang juga tahu, iya kan? Tetapi hari yang kita berbicara bukan datangnya Tuhan, datangnya kiamat, Buti. Topik kita kan datangnya kiamat dan siapa yang tahu tentang kiamat itu? Bukan masalah tanda-tanda. Nah, sekarang coba Ibu Uti pahami baik-baik. Tanda-tanda gimana sih? Itu nubuatnya, ya, tanda-tanda yang akan datang, dia akan datang, lalu kedatangannya juga sudah dikasih tahu gitu loh, ya. Kedatangannya sudah dikasih tahu, dia akan datang di awan. Nah, sekarang pertanyaan saya aja deh. Kalau kamu pinter nih ya, gini ya. Saya akan datang ke ini ya, saya akan pergi ke Bandung gitu kan. Lalu saya bilang, saya nggak tahu kapan saya akan pergi ke Bandung. Saya tidak suka berasumsi Ibu Uti. Saya tidak mau berasumsi. Yang berasumsi itu justru kamu. Ya. Sejak kapan saya bernarasi melebihi Tuhan saya, Ibu Uti? Nah, sejak kapan saya bernarasi melebihi Tuhan saya? Lah, saya dari tadi ngotot mengatakan bahwa tentang hari kiamat di dalam Al-Quran maupun kitab Anda sendiri, Yesus dan Isa tidak tahu tentang hari kiamat. Hanya mereka hadir sebagai tanda-tanda. Apakah dia tahu esok atau lusa? Tidak. Nih ya, kalau Bapak mengatakan dia hadir sebagai tanda-tanda, mari kita baca ya. Dia bukan hanya hadir sebagai tanda-tanda. Ya, dia itulah pemegang ya di dalam Yohanes saya 5. Tidak bertanya tentang pemegang Ibu Uti. Ayat aja, udah. Pembahasan kita ini Ibu Uti sudah lari jauh, Ibu Uti. Pembahasan kita mengenai hari kiamat, begitu loh. Kamu tentang hari kiamat. Nah, sekarang ceritakan saya dulu hari kiamat itu apa? Ceritakan ke saya. Kalau di kami itu prosesnya untuk menuju hari itu butuh puluhan tahun, ratusan tahun ya. Ada kerajaan 1000 tahun. Di dalam kitab Wahyu itu banyak, cuma saya nggak hafal itu step-stepnya. Setelah itu ada masa tribulasi, ada masa pengangkatan. Itu tanda-tanda prosesnya. Dan hari kiamat itu adalah hari di mana semua sudah selesai. Langit turun guncang, setelah itulah tibalah pada hari penghakiman di mana kamu akan dilemparkan ke neraka. Itu tercatat semua di tempat kami. Dan yang pegang kendali kan sudah dibilang di situ. Yang pegang kendali itu adalah Yesus. Nih, tak bacain ya. Dari permulaan dia datang itu proses, saya bilang permulaan dia datang di awan-awan itu kita sudah masuk pada proses hari penghakiman, proses menuju akhir zaman. Ya, akhir zaman itu butuh waktu lama sekali ya, tetapi ada prosesnya. Pertanyaannya begini Ibu Uti. Iya, penghakiman itu sesudah kiamat atau sebelum kiamat, saya tanya dulu. Penghakiman itu sesudah kiamat itu? Pak, iya, sesudah kiamat atau final. Ya, penghakiman itu final.
Setelah Iya, dunia berarti hancur, dengerin, setelah dunia hancur, ya. setelah sudah melewati kerajaan 1000 tahun, setelah dikatakan di dalam kitab Wahyu itu setan-setan dilepas, ada segala macam. Dan akhirnya Oke, baik. bumi hancur, barulah manusia diadili dan diputuskan apakah dia akan pergi ke neraka atau tidak. Jadi yang perlu kamu Oke, baik. ketahui ya, untuk masuk surga atau neraka itu final. Makanya aku kebingungan ketika dikatakan ada orang penduduk neraka ya, tak satu pun dari kalian melainkan mendatangkan neraka. Lalu kalian mengatakan setelah neraka akan dimasukkan ke J- surga. Itu nggak ngerti prosesnya. Jangan Ya, dulu lari ke maruk sana, Ibu neraka. Uti. Ya, maruk neraka itu final, Oke, final. saya tanggapi Ketika ya. kamu Oke, dari neraka tidak akan pernah ke surga. Ketika kamu ke surga gantian tidak akan dong. ya. Gantian dong. Begini, Allahku maha dahsyat. Allahku tidak semerta-merta hanya menebus dosa lalu dia harus mati. Beda. Kenapa manusia bisa sekarang diangkat dari neraka? Karena Allahku yang menciptakan neraka. Paham nggak? Kenapa manusia bisa diangkat dari dalam neraka? Karena Allahku yang menciptakan neraka. Paham? Jadi jangan heran masalah itu, Buti. Sabar, saya tanggapi. Diam dulu. Anda sudah banyak berbicara, Ibu Uti. Kan Ibu Uti bilang jangan main serempet-serempet. Jadi Ibu Uti sudah banyak berbicara. Yang saya tanya tentang penghakiman itu kan Ibu Uti bilang selebur. Nah, ketika Tuhan Ibu Uti turun sebagai penyampaian bahwa hari kiamat, bumi ini lebur. Sekarang saya tanya, ketika bumi ini hancur, Yesus ada di bumi, sementara turun di bumi, sementara hidup. Maka saya pastikan kalau Yesus sementara di bumi lalu kiamat, maka Yesus pun lebur bersama bumi. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran tadi, ketika tiupan sangkakala manusia di bumi maupun di langit, mati. Terkecuali yang dikehendaki Allah. Maka kalau memang Tuhannya Ibu Uti ada di bumi pada saat terjadinya kiamat, siap-siap. Tuhannya Ibu Uti juga mati, menurut pandangan Al-Quran. Tuhan hanya memberikan tanda-tanda, bukan Tuhan yang turun. Dan jangan Ibu membantah tentang kenapa manusia kalau sudah masuk dalam neraka kok masih bisa diangkat. Oleh sebab itu, Allah Maha Dahsyat, Allah Maha Kuasa. Dia menciptakan neraka, oleh Dia bisa membebaskan manusia dari neraka. Menjadikan manusia saja bisa, apalagi hanya membebaskan manusia dari neraka. Pakai logika dong, Ibu Uti. Ya, sudah? Iya, kalau saya simpel-simpel saja, Ibu Uti. Ya, tak kasih tahu, kamu salah. Yesus itu bukan turun ke bumi setelah matahari runtuh, kagak. Kamu baca dong. Ilah. Awan-awan. Terus Yesus turun ke mana, Ibu Uti? Yesus ada di awan-awan ya. Kalau di awan-awan menandakan tidak turun. Sebentar, Yesus begitu. Di awan-awan. Berarti Anda jangan ambil sandingan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu pertama. Isa turun ke bumi, Isa pun ikut sholat, imamnya Imam Mahdi menurut penjelasan di dalam hadis. Kalau kamu mengatakan jangan ketawa. Ntar dulu. Begitu. Kalau kamu karena sabar dulu Ibu. Sholat dia membaca Al-Fatihah ya, Al-Fatihah ya. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah gitu. Isa ngomong kayak gitu ya. Oh iya. Begitu. Sedangkan Isa itu terkemuka di bumi dengan akhirat ya. Lalu saya dikatakan paham, bahwa Ibu Nabi Muhammad mensafati Isa. Bagaimana mungkin yang terkemuka di bumi dan di akhirat adalah Isa. Isa jangan sekarang dulu lari ada di konteks, surga, Ibu Uti. Inilah yang saya katakan ya. Masih di kuburan. Bagaimana makanya mungkin kamu nih? Makanya saya malas berdialog dengan Ibu Uti. Sudah lari-lari sana sini. Lah kamu yang aneh. Bagaimana dia gimana tadi? Siapa yang aneh? Ngapain tadi? Di tempat kamu Isa ngapain? Jadi sudah benar. Jadi begini, Anda kan mengambil perbandingan antara Isa di Al-Qur'an dengan Yesusmu. Paham nggak? Oleh saya katakan, Isa di dalam Al-Qur'an dijelaskan Al-Qur'an maupun hadis, dia turun sholat dan hidup sama-sama seperti manusia. Gitu. Bukan kayak Tuhan Anda yang katanya turun tapi hanya di awan. Jadi sedangkan bumi ini dan langit ini mau dihancurkan oleh Allah. Maka kalau Tuhan Anda ada di dalam bumi ini, maka hancurlah lebur bersama Tuhan Anda. Nah, paham nggak? Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa Rahmana Raja mengatakan Isa bukan Yesus ya.
Kesimpulannya kan seperti itu Oh kan? Karena ada iya, dua. Nabi Isa Nah, saya sangat-sangat saya junjung kunci. kepada orang tuanya. Dia bukan anak durhaka. Kalau Yesus Anda itu anak Saya durhaka. kunci. Nah, jangan hujat. Itu. Saya Kalau Anda melebar, saya lebih kunci bilang, melebar ya. dong. Iya, ya nggak apa-apa, udah berhenti, udah selesai kita pembahasan yang tadi ya, pembahasan yang tadi. Nah, sekarang kita ikuti alurnya ya. Kamu mengatakan bahwa Isa bukanlah Yesus. Nah, sekarang ketika kamu mengatakan Isa bukanlah Yesus, lalu di dalam kitab kamu Isa itu apa? Turun menyembah apa? Ikut bersama-sama sholat bersama apa? Sholat bersama Nabi gitu kan. Lalu yang seingat saya Isa akan datang membunuh babi-babi gitu kan, lalu mematahkan salib-salib, itu kan yang ada di tempat kamu. Nah, sekarang saya mau tanya ya, kalau dia bukanlah yang dimaksud oleh apa? Oleh Nabi Muhammad bahwa Isa itu adalah Yesus, kenapa dia mengatakan ya? Sekarang saya mau tanya, Isa mana yang pada zamannya itu dia tidak disalib yang diserupakan? Isa mana yang lahir dari Roh Kudus, ya kan? Ini Isa konteksnya mana tentang hari kiamat atau tentang hari Iya. apa nih, Buti? Kan kamu mengatakan bahwa beda, ya kan beda Ibu. ya. Kalau beda, nah kalau beda ya kita pakai logika dong, ya. Ini informasi yang salah atau memang berbeda? Ibu Uti, ketika Informasi Ibu yang Uti salah atau dengar berbeda Tuhannya menerangkan Ibu tentang Uti Isa? akan mati bersama-sama dengan hancurnya bumi dan langit ini, Ibu Uti mulai lari ke Isa. Loh, Ini yang saya kamu bilang yang Ibu ngomong Uti dari tidak ke Isa. dewasa. Saya nggak ngomong sampai bilang, nih saya kasih Justru tahu, kalau Yesus Ibu bukan Uti turun ke bumi. Yesus itu di awan-awan. Sini saya baca lagi ya. Di awan-awan ya, satu kayak ya. Sebab seperti sekilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah ya, kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Nah kan, nih ya, Oke, baik ya. Nih, Yesus itu adalah mana? Atau di awan-awan. Nah ini dia, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, ya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bertahta di atas kemuliaannya. Oke? Nah ini, pada waktu itu orang akan melihat, Markus 13 ayat 26. Ya, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya di awan-awan. Jadi kamu ngawur bilang Isa ikut hancur sama di bumi. Enggak, ya salah. Jadi nggak nyambung. Nah, sekarang yang saya mau tanya, tadi kan kamu bilang Isa di tempat kamu dia akan sholat sama-sama Muhammad. Nah, kalau kamu mengatakan bahwa Isa bukanlah Yesus, sama Imam Mahdi, Buti, Imam Mahdi bukan Nabi Muhammad. Ya, pertanyaannya adalah ya, kenapa Isa yang jadi Imam Mahdi bukannya Allah gitu kan? Lalu yang kedua, kalau Isa bukanlah Yesus, bentar, kalau Isa bukanlah Yesus, lalu siapa Isa yang mana? Satu ya, yang digambarkan di dalam Quran yang terkemuka di bumi dan di akhirat, yang lahir dari Roh Kudus, lalu yang salibnya diserupakan, lalu yang dibilang Tuhan, ya dianggap Tuhan oleh umatnya orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani mana yang menyembah Isa adalah Tuhan? Telah celakalah orang yang mengatakan Isa adalah telah kafirlah. Ya, telah kafirlah orang mengatakan Isa adalah Tuhan, ya. Sebab Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, ini semua mengarah ke Yesus. Masalahnya apa? Informasinya yang dikasih tentang Yesus di tempat kalian itu salah gitu loh maksudnya. Sekarang kalau memang itu bukan, tunjukkan ke saya. Oke, baik ya. Isa mana yang dianggap Tuhan? Pengikutnya orang Yahudi dan Nasrani. Ya, sekarang orang Yahudi dan Nasrani ya, yang disalibkan, diserupakan, yang lahir dari Roh Kudus itu tercatat loh di tempat kamu. Kalau bukan Yesus, tunjukkan yang mana? Tunjukkan sejarahnya. Oke, sebelum saya jawab saya tanya Ibu Uti dulu. Kalau menurut keyakinan Ibu Uti, Isa dan Yesus itu sama ya? Menurut Ibu Uti? Saya kalau menurut keyakinan saya, yang dimaksud oleh Nabi Isa itu yang dikasih mengenai kami adalah salah. Tuhan dibilang salah. Nabi gitu loh. Ya Yesus disalibkan dibilang tidak disalibkan. Ya. Nah, kalau itu bukan, silakan saya bilang tunjukkan faktanya ada Isa yang lain yang seperti itu. Yang lahir dari Roh Kudus, mamanya namanya Maria, lalu dia disalibkan, diserupakan, lalu dia dianggap Tuhan, pengikutnya adalah Yahudi dan Nasrani yang dia terkemuka di bumi dan di akhirat, lalu dia akan datang sebagai Imam Mahdi. Jawab yang simpel-simpel saja Ibu Uti. Jawab simpel-simpel saja. Saya tanya sekali lagi.
jangan dulu baku ngotot. Ini yang saya tidak suka berdebat dengan saudara-saudara dari seberang ini ketika mulai terpojok, sudah mulai cerewet, tidak terarah cara berdiskusinya. Saya bicara 1 menit, Ibu Uti 4 menit, tapi selalu saya dipotong-potong. Ya silakan tunjukkan aja, silakan buka potong-potong. Iya, kalau menurut Ibu Uti bahwa Al-Quran salah memberikan penjelasan tentang Yesus Anda di dalam Al-Quran, jangan sedikit-sedikit mencari pembenaran di dalam Al-Quran. Nah, ini yang saya tidak suka dengan saudara-saudara saya dari seberang. Ketika sudah KPP, cari pembenaran di Al-Quran. Dan memang beda. Kenapa? Isa, sabar, dengar kata saya. Dengar saya bicara dulu. Isa di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan. Dia punya bapak. Tetapi Yesus Anda di penjelasan di dalam kitab Anda bahwa Yakub memperanakan Yusuf suaminya Maria yang memperanakan Yesus. Jadi memang beda. Begitu. Ibunya Isa di Al-Quran wanita yang dimuliakan, tapi Yesus di Al-Quran di kitab Anda, Alkitab Anda istrinya orang. Jadi mamanya Tuhan Anda istrinya Yusuf. Dan itu termaktub di dalam kitab Anda. Nah, dari versi itu saja Anda tidak bisa mencari pembenaran di dalam kitab Al-Quran mengenai Isa. Paham nggak? Kita harus punya prinsip sendiri-sendiri. Ya, Rahmana, sekarang ini terserah Anda. Itu iman Anda sendiri. Itu kalau Anda mau mengimani seperti itu ya terserah saja. Kami kan berkewajiban untuk menghormati iman orang, ya kan? Kami berkewajiban, ya terserah aja, itu iman Anda yang mengatakan Isa yang tempat kalian itu cuma nabi. Tetapi kalau kita mau bicara tentang dialog, tentang akademis, tentang mencari kebenaran, tentang data-data empiris, tentang ilmu pengetahuan, tentang kebenaran, iman nggak kepake. Ya, terserah aja iman. Ya, oke, saya tanggapi. Sekarang ya, kalau secara akademis, Ibu. Ya. Mana bisa dipakai iman? Kalau secara akademis. Membuktikan kebenaran, saya cuma mau nanya. Ini saya ingin membuktikan kebenaran. Ya, omongan kamu itu bukan cuma iman. Ingin membuktikan Isa mana yang dibilang Tuhan lalu disebut kafir, yang pengikutnya orang Yahudi dan Nasrani, yang lahir dari Roh Kudus, yang disalib tapi diserupakan, yang bisa menciptakan burung, yang punya mukjizat, yang terkemuka di bumi dan di akhirat, yang akan datang menjadi Imam Mahdi. Adakah Isa yang seperti itu tunjukkan dalam data empiris? Kita bicara akademis sekarang, nggak imani doang. Oke, baik. Iya, kita tinggalkan iman dulu ya. Kita berbicara secara akademis ya, Ibu Uti ya. Oke, saya terima tantangan Anda. Hanya satu Isa. Ya, Yeshua HaMashiach, Isa alaihissalam dan Yesus Kristus. 3 nama, hanya satu pemilik. Nah, kalau kita berbicara akademis secara Alkitabiah, di 2 kitab ini menjelaskan Yesus Nabi dari Nazaret dan Nabi Isa alaihissalam jelas. Tapi di dalam 2 kitab ini, kitab Anda dan kitab saya secara akademis tidak menjelaskan bahwa dengan keluar dari mulut sendiri Isa mengatakan, akulah Tuhan Allahmu. Tidak ada. Kita tinggalkan dulu iman. Kita berbicara yang tertulis. Kalau Ibu menyingkirkan iman Ibu lalu kita berdialog secara akademis yang tersurat, jangan salahkan saya. Isa dalam Al-Quran mengaku hamba Allah. Yesus di dalam Alkitab mengaku hamba Allah. Ibu mau lari? Dari 2 pernyataan 2 kitab ini sama-sama pengakuannya. Mereka hanya utusan Allah. Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam, dan Nabi Yesus dari Nazaret yang berada di Galilea. Secara akademis tertulis. Tapi kalau secara iman, Ibu bisa mempertuhankan Yesus. Jadi kalau Ibu menyamakan bahwa Isa dan Yesus ini satu, hari ini juga silakan ucap 2 kalimat syahadat. Berarti pernyataan Al-Quran tidaklah salah. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus dan Isa ini beda, jangan bertanya tentang Isa di dalam Al-Quran lagi. Ya. Karena sudah 2 pernyataan ini berbeda tentang silsilahnya, tentang riwayatnya. Itu yang mau saya sampaikan kepada Ibu Uti. Tapi pengakuan di dalam 2 kitab ini, Bible maupun Al-Quran sama-sama utusan Allah, sama-sama utusan Tuhan. Secara akademis, bisa-bisa saja. Silakan Ibu Sangga. Berikan pernyataan Isa mengaku Tuhan di dalam Al-Quran dan berikan
pernyataan Isa mengaku akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku dalam kitab Anda. Tidak ada. Tapi kalau mengenai pengakuan Isa dan Yesus adalah utusan, alhamdulillah kedua kitab ini menjawab dengan jelas. Silakan Sangga. Ya, jadi kamu nggak bisa ngasih tahu ke saya ya. Kita bicara tentang akademi. Saya meminta dengan kuasa ya, dengan maksa ya, kamu mengatakan Isa bukanlah Yesus. Jadi kalau kamu mengatakan seperti itu ya lengkap dengan bukti-bukti, data-data dong. Karena kan kita bicara tentang hal yang akademisi gitu kan. Harus dengan dalil-dalil ya kan. Ketika dikatakan Isa itu dia memberikan pengetahuan tentang hari kiamat ya kan. Ketika dikatakan bahwa Isa itu dia orang yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan, dia adalah kafir ya kan, di dalam Al-Maidah itu kan. Lalu di dalam memberi pengetahuan di dalam Al-Luqman itu kan. Lalu Isa itu ketika dia disalib dia diserupakan gitu kan. Lalu Isa itu terkemuka di bumi dan di akhirat, dan pengikutnya adalah orang Yahudi dan Nasrani ya kan, yang adalah kafir-kafir itu kan. Nah itu kamu Ya, kalau Anda sadar yang ya. mana? Isa yang mana kalau itu bukan mengarah kepada Yesus? Isa Oke, yang kalau mana? Anda sadar Yang ada bahwa Anda mempertuhankan Isa Yesus itu adalah kafir, silahkan bersahadat. Monggo. Saya mau nanya, Sudah Isa selesai, mana yang sudah bukan mengarah sudah selesai kan? kepada Yesus gitu loh. Oh tidak, Iya. karena apa? Nah, Enggak, ntar dulu. oh, Kamu nggak bisa jawab ya. Saya cuma minta mana bukti kalau Isa itu pernah ada yang dituliskan. Ini kitab suci loh. Jangan salah loh. Rahmana, ini kitab suci loh. Ini mengaku berasal dari Allah loh, dari Tuhan loh. Kalau informasinya salah, seharusnya kamu mikir. Nah, sekarang kamu mengatakan itu bukan, tunjukkan sama saya yang mana. Tuhan tidak pernah salah, Allah tidak pernah salah. Jadi buktikan Isa itu yang mana, yang seperti itu, yang bukan Yesus. Saya minta jadi itu dulu, begini ya. Ibu Uti, untuk Ya, kamu tunjukkan, membedakan ini pernyataan Isa. Allah. Kalau di tempat kami Loh. Isa itu dikasih tahu yang jelasnya mana, dari kelahirannya, nubuatnya sudah dikasih tahu, perjalanan sejarahnya semua ada di sejarah. Isa di tempat kami, Yesus tempat kami itu sudah tahu dia adalah Oke. Tuhan yang datang menjadi manusia. Nah, sekarang Mana saya di hanya kitab minta Anda pernyataan menjelaskan kamu itu. tentang Isa? Ya, silakan kasih dalilnya. Kan kita harus berbicara pakai dalil ya. Mana dalil Anda tentang Isa? Apanya? Dalil tentang Isa. Iya. Nah, sekarang kelahiran Roh Kudus itu di tempat kamu ada nggak? Isa lahir dari Roh Kudus. Kasih Aku data mau nanya, kalau saya. ini bukan, Jangan lari aku ke kitab nanya. saya. Inilah yang saya tidak suka. Nah, kamu Kalau lari Anda ke kitab kutip saya. mengenai Isa di Saya yang Anda kan nanya. tadi Ibu Saya Mami kan nanya, bilang mana Isa yang mana? Isa di Mana Isa di sejarahnya? kitab Anda itu jelas. Sekarang tunjukkan penjelasan tentang Isa di dalam kitab Anda. Ada nggak? Nah, Isa di dalam kitab saya namanya Nah, Yesus ya. kena lagi ini kan? ya, kesalahan informasi satu ya, dia bernama Yesus yang lahir dari Roh Kudus itu namanya Yesua Hamasias, bukan Isa Ya. alaihi wasallam. Satu nama aja Yesua salah. Hamasia kan? dalam berbahasa Ya. Arab Isa. Iya. Ya, Nah, itu Isa, kamu sendiri Yesua ngomong. Hamasia Isa. Kamu sendiri ngomong Paham ya. kan? Jadi Ya. jadi kesimpulannya adalah ya, maksud dari Nah. nabimu itu Isa itu adalah Yesus, tetapi informasinya Oke. tidak sama dengan yang Alhamdulillah. sejarah. Kalau Anda mengakui bahwa keterangan dalam Al-Qur'an bahwa Isa itu adalah Yesus, silakan bersahadat. Karena tidak patut Nah, seorang manusia sekarang- mempertuhankan Yesus. Karena Yesus adalah anak sekarang manusia. saya mau nanya. Sekarang saya mau nanya, ketika yang Ya. dimaksudkan Isa itu adalah Yesus, kenapa Allah tidak tahu peristiwa yang sebenarnya tentang Isa? Itu dia pertanyaan yang paling besar. Kenapa peristiwanya Bagaimana, Ibu salah-salah? Uti? Kenapa sejarahnya? Kenapa peristiwanya salah-salah? Yesus disalibkan, kenapa dibilang nggak disalibkan? Ya, yang diserupakan. Nah. Yesus itu Tuhan, kenapa dibilang nabi? Nah, ini Nah, informasi yang salah tentang Isa. Informasi Iya. salah tentang Isa. Jelas ya, kesimpulannya Iya. Isa itu yang dimaksud oleh Kalau kami adalah Yesus. Tapi kalau Ibu Uti informasinya tidak sama. sabar dulu Ibu Uti. Ya, ngomong sedikit tapi maknanya banyak. Jangan ngomong banyak, maknanya sedikit ya Ibu Uti. Jadi begini, kalau Ibu Uti mengatakan bahwa Al-Qur'an memberikan penjelasan tentang Yesus itu nabi, lalu Ibu Uti menyalahkan Al-Qur'an, salahkan juga kitab Anda menjelaskan bahwa Yesus nabi dari Nazaret. Nah, sekarang Ayo, saya silakan juga kitab Anda. Dan salahkan Yesus sendiri. Kenapa Yesus tidak mengakui dirinya Tuhan? Yesus mengatakan, aku diutus oleh Bapakku. Begitu. Dan aku akan pulang ke rumah Bapakku dan Bapamu. Allahku dan Allahmu. Yesus sendiri mengakui dia punya Allah. Isa pun mengakui dia punya Allah. Selesai. Tidak usah berasumsi di sini. Ya sudah, aku mau jawab. Boleh kan? Iya. Kalau tidak mau jawab, Oke. hanya takut. Ya, kasih aku kesempatan ya.
Ketika Yesus, makanya aku bilang jangan sama-samakan Tuhan saya dengan Tuhan dirimu ya. Kalau saya menerangkan sesuai dengan konteks, sesuai dengan sejarah, sesuai dengan paketnya. Kedatangan Isa itu sudah ada dalam satu paket lengkap dengan peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab, oke? Ketika kamu mengatakan mana Isa mengaku bahwa dia adalah Tuhan, ya kan? Kamu memaksakan seolah-olah Tuhan kamu itu sama dengan Isa, ya kan? Isa itu adalah Tuhan plek-plek. Saya sudah bilang Tuhan kami itu. Nah, Ibu dari tadi mengais-ngais Roh Kudus di Al-Quran. Roh Kudus di Al-Quran. Ibu ini tidak sadar. Malu Tuhan Ibu kami Uti. adalah Penonton di bawah Allah. dengar apa yang Dijawab Ibu gimana Uti. sih? Iya. Mau dijawab? Gimana sih? Oke, silakan, Tuhan silakan, kami silakan. adalah Allah yang Tritunggal. Jadi ketika dia mengaku Iya, jangan anak nangis, Bu. Allah, sebentar. Iya. Ketika dia mengaku dia anak Allah, itu tandanya dia mengaku Tuhan. Karena kami mengenal Allah yang anak, Allah yang Bapa, Allah anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Saat tiga itu pribadinya beda. Oh, Sebagai anak Allah dia datang ke dunia untuk menjadi penebus dan juru selamat, dan dia adalah penebus dan dia adalah juru selamat, dan iya. dialah pangkal keselamatan itu. Dengan darahnya lah kami selamat. Ya, tetapi Allah yang Tritunggal ini adalah Allah yang berarti Ibu sejak iya, awal penciptaan. iya sudah. Dia Iya, adalah sudah. anak Allah. Jadi ketika dia mengaku, saya belum selesai Iya, jelasnya. ilah Ibu Ketika Uti. dia mengaku anak Ibu Allah, Uti bicara sendirilah. itu artinya dia mengaku Tuhan. Titik, ya. Itu jawabannya. Oke, Terserah ya. mau bilang ya Ya. atau tidak ya. Ketika dia mengaku dia anak Allah, berarti dia mengaku Tuhan. Iya. Ya. Oke, Oke, ketika dia mengaku dia anak Allah, berarti dia mengaku Tuhan. Real ya menurut Ibu Uti ya. Berarti kalau Tuhan tidak tahu hari kiamat, Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tuhan yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang pulang kepada Allahnya, akan kembali kepada Allahnya. Maka silakan pertuhankan Tuhan yang bertuhan. Silakan pertuhankan Tuhan yang punya Allah. Silakan. Dan saya berbicara akademis. Di Injil Yohanes menjelaskan aku akan pulang kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Iya. Ketika Yesus menunjukkan dirinya sebagai anak Allah dan Ibu mengatakan ketika dia mengaku anak Allah adalah tak kasih tahu ya. Dia mengaku dirinya Tuhan. Ibu Uti sudah asumsi buat perkataan Yesus menghibur diri kalau kena tabok. Tidak dirinya Tuhan, maknanya dirinya Tuhan. Bukan, Ibu Uti jangan berasumsi. Oke, sudah saya tidak mau dengan orang yang berasumsi. Ya, sudah. Ya, jadi saya langsung closing ya. Terserah Ibu Uti mau apa, saya langsung closing ya. Jadi untuk semua penonton terima kasih. Apabila ada tersilat tidak untuk Ibu Uti, saya minta maaf. Ya. Bang Aditya ini sudah tidak imbang ya, karena Ibu Uti sudah guncang, sudah lari sana sini. Karena pemaknaan Alkitab juga dia sudah campur aduk ya. Masa Yesus mengakui dirinya anak Allah dengan maknanya mengakui dirinya Tuhan, oke. Ya. Jadi saya hanya pesan kepada saudara-saudara, marilah bertuhan kepada Tuhan yang menjadi tempat bergantungnya segala makhluk, jangan bertuhan kepada Tuhan yang digantung makhluknya. Oke. Nah, saudaraku semuanya, kalau kita simak tadi bagaimana jalannya diskusi antara Rahmana Raja dengan Uti Watimena ya, dan kita tidak habis pikir ya dengan asumsi demi asumsi yang dilakukan oleh Uti Watimena untuk memaksa Yesus tersebut jadi Tuhan, juga memaksa supaya Yesus ini kelihatan mengetahui tentang hari kiamat tersebut ya, karena pernyataan-pernyataan Yesus sendiri itu sebenarnya sangat jelas di dalam Bible bahwa dia tidak mengetahui tentang hari kiamat tersebut ya. Jangankan hari kiamat, musim berbuah saja Yesus tidak bisa mengetahui, dan juga dia tidak bisa mengetahui jarak yang jauh ya dari posisinya berdiri. Nah, di situ mana mungkin dia adalah Tuhan ya. Nah, kalau dipertanyakan ke Bu Uti tersebut atau Kristen yang lain, mereka akan selalu berdalih ya bahwa di saat itu adalah yang muncul sisi kemanusiaannya. Nah, di situ adalah pelarian jawaban yang sangat gampang dialihkan oleh Uti Watimena dan juga Kristen yang lainnya ya, yang selalu berasumsi ya, artinya dia menerjemahkan atau mengartikan
ayat-ayat di dalam kitab Bible tersebut sesuai dengan keinginannya ya, bukan berdasarkan apa yang diucapkan oleh Yesus itu sendiri. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudahan diskusi tadi ada hikmah yang bisa kita petik dari diskusi tersebut. Dan kalau ada hal-hal yang bisa merusak akidah kita sebagai umat muslim, tentunya kita buang jauh ya. Dan akhir kalam, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.